Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode First of Insight kali ini, saya Debbie Rosalina dari Puzzle 14 akan menjelaskan tentang metode regresi linier. Metode regresi linier merupakan metode yang digunakan untuk melihat bentuk hubungan antar variabel melalui suatu persamaan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan sebab akibat, dan regresi linier juga dapat mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Variabel itu ada dua, yaitu variabel terikat atau Y dan variabel bebas atau X. Biasanya, regresi linier atau analisis regresi digunakan untuk yang pertama membuat permodelan, yang kedua melakukan pendugaan atau estimasi, dan yang ketiga peramalan, prediksi atau forecasting. Regresi linier ini dibagi menjadi dua metode lagi, yaitu metode regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Ciri-ciri metode regresi linier, yang pertama, modelnya akan semakin baik apabila variabelnya semakin banyak. Karena semakin banyak informasi yang didapatkan, maka semakin jelas pula hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kedua, tanda koefisien regresinya akan selalu bernilai positif karena hasil data tidak mungkin bernilai negatif. Dan yang ketiga, nilai konstanta regresi semakin baik apabila mendekati 0. Hal itu berarti persamaan yang ada semakin mendekati dengan kondisi aktual atau kondisi nyata. Selanjutnya, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penerapan metode regresi ada 3. Yang pertama, cross-section atau kumpulan data dalam kurun waktu tertentu dari sebuah sampel. Yang kedua, data time series. Data time series ini merupakan data hasil observasi dalam rentang waktu tertentu yang dikumpulkan dalam interval waktu secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, ada data panel. Data panel ini merupakan gabungan antara data cross-section dengan data time series. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang metode regresi linier sederhana. Kenapa dikatakan metode regresi linier sederhana? Karena ia hanya memiliki satu variabel X atau satu variabel bebas dan satu variabel Y atau variabel terikat. Persamaan regresi linier sederhana itu secara umum dituliskan dengan Y sama dengan A ditambah BX. A merupakan nilai konstanta dan B merupakan nilai koefisien regresi. Nilai B itu kita dapatkan dengan membagi antara jumlah data dikalikan sigma X dan Y dikurang sigma X kali sigma Y. Dengan jumlah data dikalikan sigma X kuadrat lalu dikurangkan dengan sigma X yang telah dikuadratkan. Dan nilai A didapatkan dengan membagi antara sigma Y dikurang nilai B dikalikan dengan sigma X dibagi dengan jumlah data. Selain itu, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam penerapan metode regresi linier ini. Yang pertama, ada koefisien korelasi atau dilambangkan dengan R. Koefisien korelasi ini merupakan nilai yang menyatakan seberapa kuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dan yang kedua ada standar error koefisien regresi, dilambangkan dengan E. Itu merupakan ukuran dari ketepatan koefisien regresi dalam memprediksi nilai populasinya. Yang ketiga, ada yang dinamakan koefisien determinasi regresi atau R kuadrat. Nilai ini merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar pengurangan variasi dalam variabel Y saat satu atau lebih variabel X masuk ke dalam model regresi. Nah, rumus R atau rumus yang menyatakan seberapa kuat hubungan antara kedua variabel bisa dilihat pada screen tersebut. Dan hubungan korelasinya didapatkan dengan rentang nilai 0,00 sampai dengan 0,25, maka hubungan antar kedua variabel itu lemah.
0,26 sampai dengan 0,50, hubungan antara kedua variabel adalah sedang, dan 0,51 sampai dengan 0,75, hubungan antara kedua variabel kuat, dan 0,76 sampai dengan 1, maka hubungan variabel tersebut sangat kuat. Lalu, bagaimana model regresi linier yang ideal? Yaitu yang pertama, eksogenitasnya yang lemah, yang kedua, hubungan antar variabelnya linearitas, yang ketiga, varian error yang konstan, dan autokorelasi untuk data time series. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang metode regresi linier sederhana, kita coba aplikasikan ke dalam sebuah contoh soal. Seperti pada layar, kita sudah punya 15 data, dan variabel X-nya adalah biaya promosi, dan variabel Y-nya adalah jumlah penjualan rumah. Kita akan mencari berapakah jumlah penjualan rumah apabila biaya produksinya sebanyak 170, dan kita akan cari juga seberapa besar biaya promosi ini akan mempengaruhi jumlah penjualan rumah. Setelah mendapatkan data, menentukan variabel X dan variabel Y, selanjutnya kita akan cari nilai X dikali dengan nilai Y, nilai X kuadrat, dan nilai Y kuadrat. Setelah mendapatkan itu semua, baru kita cari jumlah atau sigma dari masing-masing atributnya, yaitu sigma X, sigma Y, sigma X dikali Y, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Setelah mendapatkan semua nilainya, kita cari nilai B atau koefisien regresi. Didapatlah hasil koefisien regresi 0,74. Selanjutnya kita cari nilai konstanta. Dan didapatkan nilai konstantanya 35,64. Dan selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan regresi linier sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. A-nya 35,64 dan B-nya 0,74. X-nya adalah 170 karena kita akan mencari berapa jumlah penjualan rumah apabila biaya promosinya 170. Dan didapatlah hasil 161 jumlah penjualan rumah apabila biaya produksinya sebesar 170. Selanjutnya akan kita cari nilai koefisien korelasi atau R dan nilai koefisien determinasinya. Seperti pada layar, didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,97, yang dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan positif atau adanya hubungan yang sangat kuat antara biaya yang dikeluarkan untuk promosi dengan rata-rata jumlah penjualan rumahnya. Dan yang kedua, didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,95. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan dari variabel biaya promosi dalam mempengaruhi variabel rata-rata penjualan sebesar 95%, sedangkan sisanya sebesar 15% lagi dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, cukup sekian materi kita tentang metode regresi linier sederhana. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Dan apabila ada kebenaran, ambillah nilai-nilai positif dari video ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.